Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi, seorang mahasiswa semester 2 dan saya berkuliah di Institut Agama Islam Al-Qadiri dan saya mengambil prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai makalah atau materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, materi ini berkaitan dengan mata kuliah pengantar studi Islam. Seperti apa makalah atau materi yang akan saya bahas? Kita sebutkan judulnya dulu ya. Nah, makalah yang akan kita bahas mengenai pertumbuhan studi Islam di dunia. Nah, terdapat 5 pembahasan di dalam makalah ini. Yang pertama ialah sejarah pusat studi Islam, yang kedua studi Islam di negara Muslim, yang ketiga studi Islam di Barat, dan yang keempat kritik terhadap studi Islam di Barat, yang kelima studi Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan, kita langsung menuju ke latar belakang seperti apa ya. Seperti yang kita ketahui, pengantar studi Islam dalam kurung PSI merupakan mata kuliah dasar MKD di perguruan tinggi Islam PTAI sebagai pengantar untuk memahami Islam secara luas dan lengkap dengan membahas dasar-dasar ajaran Islam serta cara atau pola pemahaman ajaran Islam yang berkembang di kalangan umat Islam. Singkat saja untuk latar belakangnya, kita langsung menuju kepada pembahasan yang pertama, ialah sejarah pusat studi Islam. Seperti yang kita ketahui, uraian tentang sejarah pusat studi Islam dapat diawali dari zaman awal kelahiran Islam. Saat itu belum ada bangunan formal yang dijadikan sebagai pusat kajian Islam. Nabi Muhammad SAW menjadikan rumah sebagai tempat pendidikan sejak awal turunnya wahyu. Rumah pertama yang dijadikan sebagai tempat pendidikan adalah rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam dalam kurung Dar Al-Arqam. Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai guru, sedangkan muridnya adalah sekelompok kecil pengikutnya yang percaya kepadanya secara diam-diam. Nabi mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada para sahabat di rumah itu. Tercatat pula bahwa Nabi Muhammad menerima para tamu yang ingin bertanya tentang ajaran Islam dan orang-orang yang ingin masuk Islam. Rumah inilah yang membentuk jamaah Islam yang pertama pada periode Mekah. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu studi Islam di negara Muslim. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Nizamul Muluk telah memelopori pusat-pusat studi Islam pada abad ke-5 Hijriah, yaitu dengan dibukanya madrasah. Madrasah dalam sejarah Islam dapat ditemukan di Baghdad, Balkan, Naisabur, Hara, Isfahan, Basrah, Mosul, dan kota lainnya. Selain itu, ada madrasah lainnya seperti Madrasah An-Nasiriyah, Madrasah Al-Qumiyah, dan As-Saifiyah dari Daulah Ayyubiyah. Setelah itu bermunculan madrasah besar di Timur Tengah. Di Syria terdapat Madrasah An-Nuriyah yang didirikan oleh Nuruddin Zanki, Madrasah Al-Kamiliyah yang didirikan oleh Maliki Al-Kamil Al-Ayyub, Madrasah Az-Zahiriyah yang mempelajari fikih Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Madrasah Al-Mansyuriyah yang mempelajari fikih dari 4 mazhab, ilmu hadis dan ilmu kedokteran. Adapun setiap madrasah yang didirikan dilengkapi dengan perpustakaan yang berisi ribuan buku. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan ketiga, yaitu studi Islam di Barat. Menurut Arina Hakan, studi Islam di Barat sudah ada ketika dimulainya gerakan mempelajari Islam sejak abad ke-12. Pada saat itu ada beberapa rahib atau pendeta Barat yang pernah datang ke Andalusia pada masa kejayaan Islam. Mereka belajar di sekolah-sekolah di sana, menerjemahkan Al-Quran dan buku-buku bahasa Arab ke dalam bahasa Arab mereka. Dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, beberapa di antaranya adalah Jerbet atau Paus Roma pada tahun 999 Masehi, Pierre Ainere 1156 sampai 1092, dan Gerard de Gremon dari tahun 1187 sampai 1114. Sekembalinya ke daerah asal mereka mulai mengerjakan ilmu yang telah diperoleh tersebut. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan keempat, yaitu kritik terhadap Islam di Barat. Kritik terhadap studi Islam di Barat. Belajar Islam ke Barat sudah lama menjadi masalah kontroversial. Di samping memiliki kelebihan, ia juga memiliki kekurangan yang tidak terlepas dari kritikan-kritikan yang tidak dapat terabaikan. Salah satu tokoh ilmuwan Muslim yang sangat gencar melakukan kritikan terhadap studi Islam di Barat adalah Daud Rashid.
Ia meragukan terhadap pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa studi Islam di dunia barat dari segi metodologi lebih unggul dibandingkan dengan di dunia timur. Kita langsung kepada pembahasan yang kelima, yaitu studi Islam di Indonesia. Pada awalnya studi Islam di Indonesia dilakukan oleh para ulama. Hal ini dapat dilihat dari dua cara yang dilakukan oleh para ulama. Pertama, membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalik ke daerah-daerah yang lebih luas. Cara ini dilakukan di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan pondok pesantren. Kedua, melalui karya-karya yang ditulis oleh para ulama yang masyarakat. Seiring dengan berjalan waktu, institusi pendidikan Islam berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah Islam. Tidak hanya kualitas, tapi fluktuasi sejarah telah mempresentasikan pertumbuhan lembaga pendidikan Islam secara kuantitatif. Kemudian sudah sampai sini penjelasannya. Terima kasih untuk dosen pengampu Bapak Fikri. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.